Kita hari ini menyaksikan bagaimana hampir setiap tahun ketika memasuki bulan Rabiul Awal, peristiwa penistaan atau penghinaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW terus menerus berulang. Di satu sisi tentu saja ini merupakan perkara yang menyedihkan, karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW diuji terus menerus oleh mengalami ujian-ujian ya, yang terus menerus yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kita, memprovokasi ya, agar kemudian kita marah dengan sikap dan tindakan mereka. Bahkan seperti kita tahu, pernyataan yang juga sangat menyakitkan itu disampaikan oleh Duta Besar Prancis dan juga presidennya. Jadi ketika Macron sebelumnya mengatakan bahwa Islam itu sedang dalam kondisi krisis, kata dia, padahal sebenarnya Islam nggak pernah ada masalah, ya kan? Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin Islam ada krisis, nggak ada masalah? Yang ada masalah itu umat Islamnya, bukan Islam. Yang ada masalah itu umat Islam. Islam dari dulu sampai hari kiamat akan tetap dijaga oleh Allah. Jadi Islam nggak ada masalah. Bahkan 14 abad yang lalu Allah itu sudah menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini kata Allah, orang-orang kafir itu sudah putus asa terhadap agama kamu. Maknanya apa? Mereka itu sudah nggak bisa mengalahkan Islam. Nggak bisa mereka mengalahkan Islam itu. Maka Allah mengatakan al-yawma, hari ini, itu pada saat Haji Wada, ya'isal ladzina kafaru min dinikum, orang-orang kafir itu sudah putus asa terhadap agama kamu. Maka kata Allah, fala takhshawhum, kamu jangan takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kepada aku. Itu kata Allah. Allah kemudian melanjutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam din. Jadi Islam itu sudah sempurna, nggak ada masalah dengan Islam. Jadi setelah Macron menyatakan seperti itu, ya kan, Allah tampar dia ketika ada biarawati dari Perancis yang notabene adalah seorang misionaris, ditugaskan di Mali, kemudian di Mali ditawan ya oleh orang Islam, oleh pejuang Islam di sana. Kemudian dia menyaksikan bagaimana Islam, ketika dia menyaksikan bagaimana Islam, orang Islam setiap hari sholat 5 waktu, mereka menjaga kebersihannya, wudhu setiap waktu. Kata dia, tidak ada kehidupan manusia di muka bumi ini yang melebihi orang Islam dalam hal apa? Kebersihannya. Itu baru bicara soal taharah. Kemudian mulai dia mengamati bagaimana orang Islam ibadahnya, sampai kemudian akhirnya dia minta Al-Quran, diberilah Al-Quran, dia baca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, dia menemukan bagaimana Islam atau Al-Quran memandang Yesus. Terjadilah di situ perang batin, sampai kemudian akhirnya si biarawati ini masuk Islam. Macron mengeluarkan uang begitu banyak untuk membebaskan orang ini, dan dia tidak pernah menyatakan keislamannya di hadapan, menyatakan secara terang-terangan, mengumumkan keislaman secara terang-terangan.
sampai kemudian akhirnya Macron ini tidak tahu kalau ternyata dia sudah masuk Islam. Pulanglah dia ke Perancis, dijemput sampai di bandara, mau bikin pernyataan pers. Orang ini mengatakan, saya sudah masuk Islam. Jadi nggak ada masalah dengan Islam, nggak ada masalah dengan Islam. Yang ada masalah itu adalah orang Islamnya. Setelah itu muncul kasus Charlie Hebdo yang setiap saat terus memprovokasi. Memang majalah atau koran ini yang selalu membuat karikatur pelecehan, penghinaan, begitu luar biasa. Sampai kemudian akhirnya memunculkan reaksi dari pemuda CES-nya yang akhirnya membunuh ya gurunya di kelas karena dia menampilkan karikatur yang menghina Rasulullah SAW. Mulailah muncul serangan terhadap Nabi Muhammad SAW dan dikuatkan dengan pernyataan si Macron yang mengatakan kita mendukung kebebasan berekspresi. Apa artinya? Kebebasan menghina Islam, kebebasan menghina Rasulullah SAW. Ini yang kemudian terjadi. Muncul reaksi di seluruh dunia atas perkara ini. Demo di mana-mana, di Bangladesh, di Timur Tengah terjadi pemboikotan dan sebagainya. Begitu terjadi pemboikotan, harga saham perusahaan Prancis ambruk. Prancis mengalami kerugian yang luar biasa besarnya karena ulah mereka sendiri, penistaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Begitu sahamnya di mana-mana ambruk, mengeluarkan pernyataan agar Timur Tengah menghentikan pemboikotannya terhadap produk Prancis. Duta besarnya di mana-mana diminta untuk membuat statement. Ya, kalau kita lihat di Twitter, di Indonesia juga sama, melakukan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh Macron.